Ya, seperti biasa teman-teman, selamat sore semua. Kita awali seminggu ini, boleh kita berbagi kesaksian ya. Yang ada boleh sharing kita mengalami Tuhan apa selama seminggu. Ada teman-teman? Pasti ada. Silakan, ada. Kalau saya di minggu lalu itu saya dapat, saya diperlihatkan buku tabungan ya, buku tabungan kayak BCA itu dibuka, terus ada tulisan perinan-perinan. Jadi saya percaya masuk uang banyak gitu ya. Amin. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada? Silakan. Cimerna ada tuh. Ayo kita berbagi biar tambah semangat. Saya mau bagi berkat, Cimerna dulu. Ya, Yang siapa aja boleh duluan. Jadi ini siapa duluan nih? Cimerna nggak apa-apa. Oh, oke. Saya saya sharing yang mana ya? Saya sharing yang itu aja deh waktu saya sama klien pergi survei rumah karena saya agent properti ya. Mariska, suara saya kadang-kadang ya bisa. Bisa dengar. Udah, Oke. bagus kok. Waktu itu kita survei. Terus kan satu klien terus dia karena pernah sakit autoimun jadinya dia agak lumpuh. Jadi dia ditemenin sama temennya gitu ya. Digandeng deh. Jadi, nah, repotnya waktu melayani mereka, yang temannya satu itu tuh percaya sama feng shui gitu ya. Jadi bahwa oh, ini jangan di belakang saya ngomong sama temannya yang percaya. Ini ada saya ada yang ini gak cocok. Cari lagi karena ini gak cocok. Yang cocok cuman satu kamar. Jadi bukan dua kamar. Gitu ya. Jadinya beberapa kali terus akhirnya karena pilihan cuman sedikit yang sesuai dia mau, saya bilang, Pak, bukannya percaya sama Kristus, kan udah nggak pakai feng shui. Dia kan Kristen GKI gitu kan. Tapi dia jadi terpengaruh saya mau omongan temennya gitu. Jadi terus dia bilang, iya sih gitu kan. Terus kemudian akhirnya saya dalam hati, Tuhan ini ada roh pengacau gitu ya. Tuhan patahkan dalam nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Patahkan itu roh pengacau, eh, roh tidak percaya. Pokoknya saya patah-patahin dengan kuasa darah Yesus. Saya dalam hati berdoa dan suara ya kecil-kecil ya kan pakai masker di dalam mobil. Ya udah saya patah-patahin gitu kan. Si sopirnya juga tahu nih, dia dia tahu kalau saya mungkin lagi doa atau apa. Dia coba bujuk-bujuk, dia sambil pokoknya dibantuin banget lah ke saya gitu, sopir developer yang nganterin gitu kan. Nah, terus akhirnya kepilih satu unit gitu ya. Ya itu saya bilang, jadi belajar itu, jadi kita tahu nih, ini ada roh pengacau, roh yang percaya ke hal beginian, kan jadi kita jadi punya ilmu ya. Oh, harus patahin dan darah Yesus saya kerjain dan akhirnya berhasil gitu ya. Dia pilih satu unit gitu ya. Itu sharing saya bahwa ya ada kekuatan dalam darah Yesus. Ya, akhirnya orang itu ya nggak mikirin eh, arah mana gitu ya, yang nggak terlalu itu bagi dia nggak terlalu ciong lah gitu ya, dia pilih gitu loh, nggak kau nggak kan, aduh dalam hati ini gimana ini, waduh bisa semuanya dia nggak pilih gitu kan, akhirnya kepilih juga satu, puji Tuhan, haleluya. Terus Amin. yang waktu doa bareng sama Prapto di Jakarta Timur ya, yang itu saya waktu itu dapat pewahyuannya. Cuman waktu itu saya tuh nggak tahu apakah ini intuisi pribadi. Sebenarnya apa sih intuisi? Impresi sih, Mariska, impresi ya kalau nggak salah ya. Ya, Impresi impresi, pribadi impresi. Ah. dari Tuhan gitu kan. Saya
pertama nggak kepikir waktu lagi hening itu kan kita mencoba dapatkan impresi dari Tuhan. Nah, saya nggak kepikir soal uang, tiba-tiba di hati itu ada keluar kayak suara gitu kan. Eh, Uang sangat banyak. Terus saya tanya Tuhan, Tuhan, kapan uangnya datangnya? Sangat cepat. Makanya saya ketawa-ketawa waktu Mariska lihat, kok Cik ketawa-ketawa. Waktu ditanya Pak Prabu siapa yang dekat, saya nggak berani ngomong karena saya bilang, aduh jangan-jangan ini pikiran saya sendiri gitu kan ya. Terus saya Hmm. tanya Pak Prapto bilang, ini kan dalam hadirat Tuhan waktu udah pulangnya, udah selesai gitu, salam-salaman. Saya bilang, Pak Prapto saya tadi dapat eh, apa sih kayak kalimat uang sangat banyak, sangat cepat datangnya gitu kan. Terus saya Bapak Pro bilang ya, ini dalam hadirat tadi harusnya bukan impresi pribadi. Semoga terjadi cepat. Ya, Terima amin. kasih. Amin, amin. Ya, silakan Bu Marlin. Nanti yang lain boleh silakan ya. Kita berbagi, kita sharing pekerjaan Tuhan apa yang kita dapat, kita sharing buat menguatkan. Jadi, oh ternyata orang lain, oh saya juga mau seperti itu, atau saya juga ngalamin, kita bisa sharing, bisa cerita ya. Silakan Bu Marlin. Ya, sore semuanya, sore Pak Krisna. Saya mau bagi berkat. Kemarin ini kan waktu saya pernah bagiin di sini ya, waktu Pak Krisna dapat pewahyuan yang masalah aksesoris itu ya, yang gelang, cincin gitu ya. Nah terus tuh kan saya doain itu. Nah terus tiba-tiba tuh memang ini tuh kan butuh modalnya tuh meskipun ini apa aksesorisnya imitasi gitu ya, cuman kan modalnya tuh lumayan gede gitu karena eh eh, buat etalasenya gitulah kayak kayak toko emas gitulah. Nah, suatu saat itu tiba-tiba tuh suami saya tuh keceplosan. Jadi di Sumedang kan saya tinggal di Sumedang. Itu ada satu yayasan orang-orang Tionghoa Sumedang gitu dan mereka itu ngasih pinjaman untuk siapa aja yang butuh karena kan si yayasan ini butuh apa ya butuh apa kayak butuh dana lah jadi butuh untuk operasional jadi mereka pinjemin uang gitu. Nah suami saya itu bilang gitu, nih bulan depan mau mau dikasih pinjam uang. Saya bilang buat apa sih? Terus dia bilang saya bilang teh jangan diambil dulu lebih baik kita doain dulu gitu. Karena saya prinsipnya saya tidak mau berhutang gitu. Terus akhirnya terus saya doain waktu itu saya doain tiba-tiba lagi saya doa pribadi Tuhan tuh bicara bahwa Tuhan sudah sediakan gitu. Tuhan sudah sediakan. Terus saya ngomong sama suami saya, wah suami saya bilang kita harus solusi lain. Pi kalau harus cari solusi lain dia bilang gitu ya. Terus saya bilang ini, Pi kalau memang Tuhan sudah sediakan, saya bilang kita tuh gak usah mumet-mumet pikirin dari mana duitnya untuk modal itu. Pasti Tuhan tuh gimana pun caranya pasti ada. Apa yang gak mungkin itu tuh pasti mungkin gitu. Karena kayak saya akan baru mulai karena kan tokonya juga belum jadi gitu ya pasti Tuhan tuh akan perlengkapi semuanya saya bilang gitu karena pasti Tuhan itu jamin gitu janji Tuhan itu nyata. Nah suatu saat waktu hari Minggu kemarin saya ibadah tiba-tiba pendetanya itu berkhotbah tentang iman gitu dan apa yang saya saat teduhkan di apa yang saya teduh itu di seolah-olah mengupas tentang iman dibicarakan lagi ya sama pendetanya itu di khotbah hari Minggu gitu dan pendetanya itu bilang siapa mau didoakan gitu kan ya didoakan itu sudah gitu pendetanya tiba-tiba di akhir cerita di akhir khotbah dia bilang gini Tuhan sudah sediakan tiba-tiba aja dia ngomong gitu ya Tuhan saya bilang apa ini buat saya gitu. Saya doain tuh nah terus kan waktu hari Jumat itu suami saya ke Jakarta karena ada acara itu ya acara sama yayasan itu terus kalian dia mau belanja gitu nah tiba-tiba aja dia ngomong gini pulang-pulang dia cerita Mimi itu ya di Jakarta itu yang tadinya si aksesoris yang gelang itu tadinya kan tokonya tuh cuma setengah dia bilang
tiba-tiba aja papi ke sana teh udah tokonya teh udah tembus sampai dari ASMK tuh tembus sampai Mangga Dua apa Mangga Besar ya saya nggak ngerti deh pokoknya sampai tembus itu jalan aja gede banget tokonya terus saya bilang terus gimana pi ya terus akhirnya memang puji Tuhan ya memang timingnya tepat gitu jadi Tuhan itu bekerjanya itu step by step gitu jadi terencana gitu akhirnya ketemu sama manajernya terus manajernya bilang memang dia mau support gitu orang jadi kayak mau orang-orang yang mau buka toko gitu nanti sampai ini kan kalau menurut akal pikiran manusia kan ini kan cuma barang imitasi gitu ya tapi sampai mereka itu ada tim surveinya segala gitu terus kata suami saya ya cobain boleh nggak survei ke Sumedang oh boleh boleh kok terus diajarin suami saya cara itu memang kita juga udah jualan sih ya aksesoris ini tapi sedikit gitu nah sekarang ini memang kita pusatinnya tuh mau satu toko itu jualan aksesoris ini gitu terus sama si itunya nanti kita support kan modalnya kan gede gitu kan. Terus dia bilang kalau ram itu ada besi-besi gitu ya buat rak-rak, buat gantung-gantung kayak buat kalung, buat gitu-gitu. Nah itu dikasih dari mereka dia bilang gitu. Terus kalau nah etalasenya juga boleh custom gitu, boleh bikin di dia, boleh kita yang bikin gitu. Dan terus dia bilang ya nanti kita support Bapak kesulitannya apa nanti kita bantu gitu kan di situ saya bilang Tupi kata saya tuh jangan apa ya jangan berkecil hati gitu meskipun sekarang ini kita modalnya nggak tahu dari mana kalau Tuhan udah bilang tuh itu tuh kan udah Tuhan tuh udah bilang 2 kali gitu ketika saya doa pribadi dan ketika uh, firman Tuhan gitu Tuhan sudah sediakan gitu berarti kita nggak usah takut gitu dan saya bilang sama suami saya kita nggak usah ambil uang pinjaman itu suami saya bilang kan ya seolah-olah buat ini aja Mi katanya buat apa ya buat ngebantu saya bilang kalau ngebantu Pi gak usah pinjem gitu karena kan kalau Dibayarnya pinjam itu langsung pecah. ada bunga gitu dan bunganya itu memang untuk biaya operasional yayasan ya kita gak usah ambil kayak gitu kali kayak mungkin dengan cara lain lah bantunya gak usah pinjem gitu gitu karena memang nggak damai juga sih ngambilnya gitu dan saya percaya jadi saya bilang sama suami saya kita kawal toko kita walaupun belum jadi gitu gak tahu modalnya dari mana tapi percaya aja pi saya bilang kita kawal dengan doa gitu dan itu berkat saya percaya kan kalau kata Pak Krisna juga kita harus memang harus beriman gitu ya gak usah ragu kalau ada omongan-omongan kayak negatif wah jualan aksesoris itu begini begini di dalam hati saya Tuhan itu iblis itu mengintimidasi saya supaya gagal supaya saya itu mundur gitu kan saya saya percaya bahwa Tuhan itu nggak akan pernah apa ingkar janji di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Itu aja berkat saya Cimariska. Makasih. Amin, puji Tuhan banget ya. Makin Ya, makin ini makin melangkah nih Bu. Mantap. amin, amin. Minta Ya, doanya. ya, amin. Apakah ada lagi teman-teman? Ayo silakan Pak Donal ya. Pak Donal betul ya? Bisa Pak pencetnya? Pencet di kiri kiri bawah Pak. Belum itu Pak. Belum belum kedengeran suara Pak. Masih ke mute Pak. Pak Donal mau bicara bener ya? Yang kiri bawah Pak. Pencet dulu layarnya baru kiri bawah Pak. Masih belum bisa Pak. Ini si Donalon. Kalau belum bisa mungkin ada yang lain. Bisa Pak Donal?
Belum bisa ya? Tumben ya. Oke, ada yang lain teman-teman? Silakan. Kita berbagi teman-teman. Pasti pewahyuan dari Tuhan itu menguatkan iman kita dan juga menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan ya. Pada kadang-kadang kita akan kaget-kaget ya. Tapi justru Shalom, itu. Ya, shalom semua Ibu Maiska. iya Pak, silakan Pak. Oh, ya Pak Leni ya. Heeh. Kalau nggak ada, eh, saya mau mengajak kita sebelum masuk ke Krishna, saya mengajak kita untuk bersyukur. Yuk kita buka suara sama-sama. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan ya. Kan kita sudah, ini mungkin udah ke minggu kelima ya. Berarti kan udah sebulan lebih ya. Kita belajar, kita terapkan. Terus ada yang sudah ngalamin, ada yang masih menunggu, Tuhan masih mempersiapkan. Nah kita buka suara, kita bersyukur sama-sama ya. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kita dapat komunitas ini pun kita bersyukur ya. Mari kita buka suara sama-sama ya. Dalam Terima nama kasih Tuhan, Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan nyata, dan Tuhan mau menuntun kami, Tuhan mau memberitahukan rancangan-rancangan Tuhan yang indah dan luar biasa kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau mau terlibat bukan saja di dalam kehidupan rohani kami, tetapi dalam urusan bisnis Tuhan. Karena semua ini hidup kami milik Tuhan. Terima kasih untuk semua pewahyuan. Terima kasih untuk iman kekuatan. Kami bisa dengar dari orang, kami bisa mendapat pengajaran, kami bisa mendapat pewahyuan, kami bisa mendapat teguran, kami bisa mendapat nasihat, kami mendapat sharing dari teman untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami juga ditarik kepada komunitas ini, Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan terus yang menambahkan kami. Kami makin teguh, makin punya iman teguh, makin terus mencari Tuhan. Kami terus mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah berbicara kepada kami berjalan bersama Tuhan. Karena itulah peperangan kami dan pasti kami menang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik. Terima kasih kami boleh dikumpulkan di sini. Terima kasih juga ada Tuhan memberi petunjuk kepada Krishna untuk membimbing, untuk men-sharingkan kemenangan-kemenangan yang sudah didapat dan yang akan kami dapat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap sharing yang kami dapat Tuhan. Biar kami tetap mau mencari-Mu Tuhan, karena ketika kami mencari-Mu sungguh-sungguh, Engkau pasti muncul, Engkau pasti memberitahukan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dalam. Ya. Rizka, Ya. aku mau itu. Aku berapa 3 minggu yang lalu. Tunggu. Suaranya nggak stabil, Ci. Bisa deketin lagi atau lebih stabil. Coba lagi, Ci. Kedengaran ya? Udah. Ya. 3 minggu yang lalu kan ya, kita inner chamber yang kita mendengar suara Tuhan itu bulan lalu ya. Ada kan? Pak Krisna bilang suruh kita diam, terus kita dengar suara Tuhan. Ya, 3 minggu lalu kayaknya. Pokoknya berapa minggu? Ya. Nah, waktu itu cuma saya ragu bilanginnya. Cuma saya dengar waktu itu Tuhan bilang, kan saya bilang tuh, saya waktu itu tuh agak bercakap-cakap sama Tuhan sebenarnya Pak Krisna. Tuhan, saya tuh belum closing lagi. Aduh Tuhan, kan nggak hati ya sama kantor ya Tuhan, saya bilang. Terus Tuhan bilang, iya saya kasih. Terus saya tanya Tuhan, kapan? Ya sebentar lagi, sekarang juga. Nggak tahu ya. Terus kemudian saya closing yang itu. Dan ya, puji Tuhan ya. waktu saya ragu, ini suara kepala saya atau apa ya? Tapi Krisna itu benar dong ya. Itu berarti ya apa yang saya dengar dari Tuhan bukan cuma saya yang apa sih kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Dan Tuhan nyatakan, dan saya mau bilang bahwa memberi semangat pada yang di sini kalau kita bersama-sama dengar suara Tuhan, percaya itu bisa terjadi gitu. Amin. Amin banget. Jadi kepengen terus kan? Aku juga kepengen terus. Ya, silakan yang lain. Kalau enggak, kita balik kepada Krishna. Ayo, teman-teman yang lain boleh sharing. Sekalian kan di
Oh iya, itu bener ya. Maksudnya kan kita juga dengar orang lain Ci, aku kesaksian. Ci, Mimin. Ya, boleh Bu, silakan. Gini Ci, aku itu orangnya kan pernah pas awal kita kebaktian itu kan Pak Krisna ada suara Roh Kudus gini. Ibu terlalu khawatir. Setelah itu pas malam hari itu jam 12 itu di telinga saya itu kayak saya tuh dibangunkan dengan sekalipun itu suara dari itu loh, Cik, yang pengantar tidur. Dan terus dia itu loh Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu dan seterusnya itu. Sampai mencapai kemenangan. Aku pikir gini, eh, paling itu kebetulan. Tapi itu suara di telinga aku nyata gitu. Kayak dibangunin bener-bener. Setelah itu malam berikutnya gitu lagi 2 kali. Apa itu suara Roh Kudus ya, Cik? Sekalipun melalui audio lah ya. Pasti. Dan itu tadi kan ayat firman ya. Itu bisa Ya, dibilang tuh pasti gitu. amin, amin, amin. Amin. Percayakan Bu, kalau sesuai firman, ya saya berani, maksudnya saya percaya itu pasti Roh Kudus. Amin, Cik. Amin. Ya. Kalau saya malah kepengen terus Bu, kayak gitu Bu. Karena saya pernah tuh, aku sediakan. Terus aku buat mujizat. Oh, aku pengen banget tuh yang kenceng kan. Biasanya kan suaranya tuh pelan, still, small voice gitu ya. Nah, yang agak kenceng itu aku cuman baru denger 3 atau 4 kali. Jadi aku kepengen lagi seperti itu. Jadi kalau sesuai firman, udah pasti dibilang tuh itu dari Roh Kudus lah. Amin, Cik. Amin. Ya, Tapi secara daging kan kayak itu dari audio kamu setel gitu kan. Tapi kok kayak dibangunkan begitu kuat gitu loh. ya, Langsung saya bangun. ya itu pasti Bu. Percaya Bu. Amin, amin, Cik. Ibu udah disuruh percaya, percaya aja Bu. Ya. Ya. Apakah teman-teman ada lagi mau sharing? Ya Pak Donald udah bisa? Ah, udah Pak, silakan Pak. Shalom semuanya Bapak Ibu. Sore hari yang indah ini kami dari keluarga Donald Sihombing mensiringkan tentang hutang Bu. Nah, tahun 2023 Oktober kami membuka hutang di Bank DKI Dewi Sartika. Yang menandatangani ada anak saya, ada istri saya, ada ipar saya. Perusahaan ini bisa disebut perusahaan keluarga. Besok Oktober Bu sudah harus dilunaskan sebesar 214 juta beserta bunganya 4 juta Bu. Jadi kita sudah berdua Bu terus sharing dengan hamba-hamba Tuhan, harus memuji, melakukan Tuhan, ucap syukur. Kita lakukan Bu, taat firman dan setia terus, tidak pernah mengomel, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah kasar kepada orang yang menyuruh kita meminjam Bu. Dulu karena ada proyek di Pemda DKI pengadaan barang. Mereka dibuat tanggung jawab Bu di Bank DKI di Dewi Sartika, mereka harus membayarkan itu paling tidak bulan 9 atau September Bu. Tadi saya telepon orangnya, belum ada Bang, belum ada Bang. Nah, yang saya pertanyakan Bu, apakah kami harus meminjam melalui kartu kredit atau mengagungkan rumah sementara sertifikat rumah belum ada Bu? Apa yang kami perbuat Bu? Kira-kira seperti itu pertanyaannya untuk melunaskannya. Ya, oke Pak. Silakan saya serahkan kepada Krisna aja. Ya, Bu. Ya. Thank you, Ci.
Ya, puji Tuhan ya, buat semua kesaksian yang ada, Tuhan menyatakan kemenangan kepada kita semua, dan kemenangan itu adalah milik setiap kita orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu. Kalau hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita belum mengalami kemenangan, ada hal-hal yang Tuhan masih harus bereskan dalam diri kita, yang berulang kali sudah disampaikan juga. Sebelum saya bahas kebenaran firman Tuhan, eh, terkait dengan pertanyaan Pak Donald tadi, saya tidak bisa menjawab itu jawabannya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini, dan segala macamnya. Karena yang mempunyai jawaban pasti adalah Roh Kudus. Jadi Bapak harus tanya sama Roh Kudus. Dalam hati Bapak, dia memberikan impresi seperti apa? Apakah memang harus dianggunkan atau mengambil kredit atau seperti apa? Saya tidak tahu. Karena saya tidak bisa memberikan jawaban terhadap hal itu. Bapak dalam waktu-waktu ini harus merindukan Allah hadir dalam finansial Bapak, dalam keluarga Bapak, sehingga ada suara Allah yang bicara, sehingga ada perkataan-perkataan Allah yang meneguhkan langkah-langkah Bapak. Kalau secara manusia mungkin Bapak berpikir bisa mengambil begini, mengambil begini, mengambil begini, itu hanya akan mendatangkan hal-hal yang semakin buruk ke depan kalau kita bergerak dalam pikiran-pikiran kita. Begitupun juga ketika Bapak merindukan perkataan-perkataan itu dari orang lain. Saya tidak dapat apa-apa dari Roh Kudus karena yang bertugas untuk menggumulkan itu adalah Bapak sendiri. Jadi kami di sini hadir untuk saling mendoakan, untuk menopang, begitu ya. Tetapi tidak menanggalkan tanggung jawab kita masing-masing di sini atas pergumulan kita masing-masing, atas hal-hal yang saat ini sedang Allah percayakan dalam kehidupan kita, untuk kita menanti-nantikan Tuhan datang atas apapun yang hari-hari ini sedang menjadi pergumulan kita. Begitu Bapak. Jadi Bapak harus mendoakan sungguh-sungguh sama Tuhan, karena yang punya jawaban cuma Tuhan. Yang punya jawaban yang meneguhkan itu Tuhan ke dalam hati Bapak. Apakah itu nanti ada, Mengenai apakah, mengambil dari kredit apa kartu kredit ya, Iya, Bu. itu sangat sangat besar sekali itunya bunganya Pak. Jadi mending Bapak stay dengan itu, dilunasin yang itu, mungkin bisa negosiasi secara pelan-pelan, bagaimana apa bayar, didapatkan keringanan, bayar dulu berapa berapa juta gitu melalui step by step. Tapi Bapak jangan sekali-sekali mengambil melalui kredit. Yang saya tanyakan lagi, Karena itu menurut Undang-Undang juga akan BI, lebih itu memperburuk blacklist kata itu seperti ya, Chris katakan pakai kartu Pak kredit. Krisna, perusahaan Saya punya kita. berapa kartu kredit. Saya kebetulan memang dari Citibank atau dari terus diambil di UOB dan punya ini. Tapi saya tidak pernah memakai kartu kredit hanya untuk jaga-jaga kalau saya lagi di luar gitu. Karena itu kalau kita saya tidak pernah menunda si pembayaran karena saya langsung didak dari rekening saya. Tapi itu sangat besar bunganya, Pak. Sebaiknya jangan jangan itu aja. bagaimana Pak Donald? Ya, yang saya pikirkan Pak, perusahaan kita lagi dipakai kontraktor, kita pinjamkan dan tagihannya belum semuanya masuk. Yang saya pernah ingat, Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa kalau sudah jatuh tempo dan ada beberapa teguran dari pejabat bank, kita tidak indahkan itu, kita akan di blacklist 2 tahun, Pak. Iya, Itu sangat, ya, itu yang saya pikirkan, Pak. Memang kalau tagihan mereka memang sudah dikuasakan sebagian itu kuasa direktur atas rekening mereka, cuma sebagian belum, Pak. Ada masuk ke rekening kita gitu. Itu yang saya persoalan paling berat, Pak, gitu kira-kira. iya. Terkait dengan teknisnya saya kurang paham ya, masalah perundang-undangannya dan lain sebagainya. Saya Ya, tidak bisa memberikan jawaban terkait dengan hal itu, karena saya tidak menguasai, saya tidak bisa menyampaikan hal-hal yang sembarangan, karena ini terkait dengan keputusan besar dalam hidup Bapak. Tapi yang saya bisa yakinkan dan pastikan kepada Bapak adalah Bapak harus doa sungguh-sungguh sama Tuhan, tenangkan diri Bapak, sampai dengan Bapak
menerima apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Karena hal-hal yang seperti itu tidak ada rumusan untuk satu solusinya, gitu. Ya, Tuhan bisa sediakan melalui orang lain, Tuhan bisa juga memproses kehidupan kita, tapi kesaksian-kesaksian orang lain belum tentu menjadi urapan yang sama dalam diri kita. Itu kan? Enggak, bukan berarti karena orang lain menyelesaikan dalam cara yang seperti itu, kita harus seperti itu juga kan. Banyak orang mengikuti cara orang lain malah jadi nambah hancur, ya kan? Nah, ada orang yang melunasinya dengan kartu kredit tapi nambah hancur. Ada orang yang berhasil dan kemudian orang yang mengikutinya malah nambah hancur. Dan jadi tidak bisa disamaratakan. Maka saya selalu bilang ikut tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saya punya eh, teman hamba Tuhan yang 600 juta waktu itu dia punya hutang di bank oleh karena kerugian bisnis 600 juta. Kemudian eh, dia berproses di dalam itu. Gimana caranya? Dia cicil, memang. Dia cicil tidak pakai menggadaikan apa-apa, tidak pakai kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, mengenai teknis pencicilannya seperti apa, ya saya kurang mengikuti. Ya, saya tidak begitu dalam mengikuti obrolan waktu itu. Cuman dia mencicil dalam proses waktu yang cukup lama, gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti Pak tentang hal itu. Mungkin boleh ditanyakan dengan orang yang lebih berpengalaman secara teknis, tapi kalau secara spiritual, saya menyarankan Bapak untuk menenangkan diri dan meminta pertolongan Tuhan. Nanti ada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam sekeliling Bapak untuk menolong Bapak. Mungkin bukan dalam segi finansialnya ditolong, tapi dalam segi edukasinya, penyelesaiannya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Gitu. Jadi kita tidak bisa juga melihat pertolongan Tuhan hanya dalam satu sisi, oh saya merindukan mukjizat, harus ada, tidak bisa juga. Gitu. Nah jadi jangan khawatir Pak, meskipun memang waktunya singkat di bulan ini ya, di bulan ini kan Bapak bilang tadi ya, dalam minggu-minggu depan, memang waktunya singkat, tapi saya meminta sama Bapak, tetap gantungkan iman Bapak sama Tuhan. Dia yang pegang kendali semua. Jangan terintimidasi oleh situasi. Meskipun itu tidak mudah untuk dihadapi. Tapi Bapak andalkan Tuhan. Nanti ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong Bapak. Baik itu dalam hal mengajarkan secara teknis atau hal-hal yang lainnya. Begitu ya. Nah, kalau saya tidak bisa mengajarkan untuk hal teknisnya, karena saya tidak menguasai hal itu. Gitu ya. Gitu Pak. Tapi saya tidak bisa menyarankan Bapak untuk ambil kartu kredit juga sih. Gitu. Apa yang Ibu tadi sampaikan, Ibu Christina, itu juga sangat baik. Bisa Bapak pertimbangkan ya. Karena akan semakin besar kan, nanti jadinya gali lubang tutup lubang. Begitu. Bukan mempermudah tapi memperkeruh. Ini kan banyak situasi yang terjadi dalam jerat hutang itu seperti itu. Karena tidak bisa teratasi, akhirnya ngambil lagi yang lain. Nanti tidak bisa teratasi, ngambil lagi yang lain. Tidak bisa teratasi, ngambil lagi yang lain. Nah, itu menjerat. Gitu. Sementara itu, Pak, biasanya nih ya, nah ini saya sampaikan dulu, Pak ya, supaya Bapak ada gambaran teknis. Meskipun, ini bukanlah rekomendasi dari saya, karena saya selalu merekomendasikan Bapak doa terlebih dahulu, tanya Roh Kudus bagaimana caranya. Tapi biasanya, Pak, biasanya yang dilakukan adalah dari keluarga terdekat. Gitu. Dari keluarga terdekat, Pak. Hanya itu pengharapannya. Gitu. Tuhan tolong lewat keluarga-keluarga terdekat, entah itu dalam bentuk pinjaman dan lain sebagainya, tanpa bunga. Begitu biasanya seperti itu, dari keluarga terdekat, Pak. Yang kedua, kemudian dari barang yang dimiliki. Pilihan untuk menggali hutang kembali adalah bukan pilihan di dalam financial planner, ya, di dalam manajemen keuangan. Menggali hutang kembali untuk melunasi hutang bukanlah pilihan, gitu. Termasuk tadi kartu kredit, itu. Nah itu secara teknis yang selama ini saya pahami, begitu ya Pak ya. Nah tapi itu bukan advice dari saya. Nah, ini saya cuma memberi gambaran ke Pak Donald supaya punya gambaran harus seperti apa. Tapi yang paling utama Bapak harus rindukan terjadi. Roh Kudus bicara apa dalam hati Bapak. Amin. Gitu Pak. Ya.
Kita sama-sama berdoa dulu ya buat Pak Donald ya. Roh Kudus, kami berdoa buat Pak Donald sekeluarga yang saat ini sedang mengalami isu hutang di dalam perusahaannya. Roh Kudus, kami merindukan Allah hadir saat ini buat Pak Donald sekeluarga. Sehingga situasi yang saat ini sulit dan pelik ini, Tuhan sendiri yang meluruskannya, Tuhan sendiri yang membuka jalan, Tuhan sendiri yang menolong, Roh Kudus sendiri yang bicara dengan kuat. Kalau dalam waktu-waktu dekat ini harus dibayar ke bank, Roh Kudus Engkau yang buka jalan. Kami tidak tahu jalan mana yang harus dipilih, jalan mana yang harus diambil. Tapi kami tahu bahwa Engkau Allah pegang kendali semuanya. Engkau Allah tidak pernah kekurangan. Engkau Allah tidak pernah sedikit pun kekurangan. Engkau Allah tidak pernah sedikit pun menahan-nahan berkat-Mu kepada anak-Mu. Dan saat ini kami meminta belas kasihan Allah turun atas Pak Donald sekeluarga. Kami merindukan kerajaan Allah dinyatakan, penebusan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan bagi Bapak Donald sekeluarga. Saat ini semua kutuk perampasan saat ini patah hancur dalam nama Yesus. Semua kutuk perampasan saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal-hal yang belum dibayar oleh kliennya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami rampasi kembali semua pekerjaan setan yang merampasi kehidupan Pak Donald. Saat ini juga dalam nama Yesus, berhenti pekerjaan setan, berhenti pekerjaan iblis yang merampasi hak-hak dari Pak Donald. Saat ini, setiap pekerjaan setan yang merampasi finansial Pak Donald, merampasi pekerjaan Pak Donald, merampasi keuangan Pak Donald, saat ini kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Yesus hancur. Roh Kudus saat ini datanglah atas Pak Donald, berikan ketenangan. Anugerah Allah besar saat ini. Bekerjalah Roh Kudus atas hidup Pak Donald. Saat ini juga, dalam nama Yesus terjadi. Saat ini juga, dalam nama Yesus terjadi. Saat ini juga, dalam nama Yesus terjadi. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati ya, Pak Donald. Semangat, Pak. Ya, semangat ya, Pak ya. Situasinya tidak mudah, ya. Tapi Bapak harus terus mengandalkan Tuhan. Ya, Pak ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Tuhan berkati, Pak. Puji nama Tuhan. Amin. Diperangi ya, Pak ya. Setan yang lagi merampasinya diperangi. Jangan didiam-diamin aja. Diperangi. Kan Bapak lagi dirampasi nih oleh pekerjaan setan. Kalau ada pencuri datang ke rumah kita nggak bisa santai-santai. Kalau ada pencuri datang ke rumah kita harus hajar dia. Gitu ya. Semua barang yang kita punya, senjata yang kita punya parang, kita punya palu, kita punya batu, apapun yang ada di tangan kita lempar, kita timpukin dia. Gitu kan? Itu kalau ada pencuri yang datang ke rumah kita. Nah, jadi jangan santai-santai. Loh, ini masa-masa Bapak berperang. Bapak sedang dirampasi, Bapak harus berperang. Hancurkan pekerjaannya. Ya, iblis yang berusaha untuk mencuri kehidupan Bapak, mencuri berkat-berkat dari kehidupan Bapak, hancurkan. Tiap waktu, bukan 3 kali sehari, setiap waktu. Ya, kami di sini mensupport Bapak dalam hal itu, tapi Bapak punya tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan setiap waktu dalam hidup Bapak. Ya, Pak ya. Ya, Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, sama-sama. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, sebelum nanti Bapak, Ibu kalau ada yang mau tanya, dan sebelum nanti kita berdoa bareng-barengnya, kita baca dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Saya bacakannya buat kita semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu buka Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan 2. Roh Kudus buka hati kami, selubung dalam pikiran kami, mata telinga kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau hendak bicarakan, sampaikan dalam hati kami. Hidupkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita baca. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi
yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia sedang tidak menciptakan sebuah pribadi manusia dengan batasan terhadap Allah. Ya, dia sedang tidak menciptakan pribadi manusia dengan batasan-batasan untuk tidak dapat berkomunikasi dengan Allah. Pada saat kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, mata dapat melihat Allah secara langsung, telinga dapat mendengar bahkan derap kaki Allah secara langsung, ya. Bahkan tubuh mereka secara physically mereka merasakan Allah. Jadi tubuh mereka secara pribadi mereka dapat mengalami Allah, dapat merasakan kehadiran Allah. Seperti kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika pertama kali manusia diciptakan, semua panca inderanya itu dapat merasakan Allah, mendengar, melihat, ya, dapat meraba dan lain sebagainya. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, disitulah kemudian ada sebuah pembatas dan penghalang yang membuat manusia tidak lagi peka terhadap Allah. Yang membuat manusia tidak dapat lagi secara intensional, secara keintiman dengan Allah dapat benar-benar seperti kita dengan manusia. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Ketika Allah bicara, kita bisa tidak dengar. Ketika kita berbicara, Allah juga bisa tidak dengar. Bukan karena dia telinganya tertutup, bukan. Tetapi karena ia tidak mau dengar. Karena firman Allah bilang di sini, ia menyembunyikan diri terhadap kamu. Dia memutus komunikasi dengan kita. Dia menyembunyikan diri dengan kita. Supaya bukan karena dia jahat, tapi karena dia baik. Kenapa? Karena orang-orang yang dipenuhi dengan dosa, masih keterikatan dengan dosa, ketika berhadapan dengan Allah, firman Allah katakan, kita adalah orang-orang yang kemudian hangus di dalam kematian. Bapak, di dalam firman Tuhan, ketika Musa melihat Allah, yaitu tidak melihat muka, dia melihat punggung Allah. Kenapa ia melihat punggung? Karena hanya itu yang Allah izinkan untuk Musa lihat. Ketika Musa melihat muka, itu tidak dapat terjadi karena manusia hanya dapat mati kalau melihat itu. Kenapa? Karena dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Allah itu begitu kudus, Allah itu begitu mulia, Allah itu begitu murni kekudusannya. Kekudusan-kekudusan yang kita miliki ini bukanlah kekudusan yang sejati, bukan Bapak Ibu. Ini adalah kekudusan yang berproses. Ya, kita belum benar-benar kudus saat ini. Kita sedang di dalam proses pengudusan. Itu kenapa kita pun juga tidak boleh sombong kan, merasa diri lebih kudus dari orang lain. Itu ya. Firman Allah katakan bahwa segala kebaikan kita itu seperti kain kotor. Kain kotor itu mohon maaf. Ya, di dalam firman Tuhan itu dalam kitab Yesaya katakan mohon maaf ya. Kain kotor itu secara bahasa aslinya itu seperti kain pendarahan pada wanita. Nah, itu najis artinya, kotor artinya. Ya, segala kebaikan kita itu tidak sempurna. Segala kebaikan kita itu kotor di hadapan Allah. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, ia tetap datang menghampiri kita. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, ia tetap datang menolong kita. Oleh karena kemurahan Allah, ia tetap datang memberikan suaranya dan membiarkan kita mendengar dia. Dosa-dosa itu seperti penghambat dalam telinga kita, Bapak Ibu. Seperti penghambat yang ada pada mata kita. Dia membuat kita tidak dapat melihat Allah, membuat kita tidak dapat mendengar suara-suara Allah. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang bergumul dan Bapak Ibu sedang merindukan suara Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu adalah orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu harus cross-check memang dalam diri masing-masing. Sudahkah pemberesan sungguh-sungguh terjadi dalam diri kita? Karena firman Allah katakan demikian. Dosalah yang menjadi penghalang antara saya dengan Allah, antara kita dengan Allah. Ketika kemenangan-kemenangan tidak terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kelihatan proses-prosesnya,
maka harus ada pemberesan terlebih dahulu yang selesai dalam diri kita. Karena melampaui segala situasi yang dipulihkan, Allah lebih rindu memulihkan saya dengan saudara. Ya, saya ulang. Melampaui segala situasi yang dipulihkan, melampaui segala usaha saudara yang dipulihkan, melampaui segala keuangan saudara yang dipulihkan, melampaui segala keluarga saudara yang dipulihkan, melampaui segala pergumulan saudara yang dipulihkan. Tuhan lebih rindu memulihkan saya dan saudara. Karena ketika kita mengalami pemulihan, maka aspeknya bukan cuma mencakup diri kita sendiri, tetapi apa yang kita pegang. Firman Allah katakan bahwa apa yang kita lakukan menjadi berhasil oleh karena kemuliaan Allah datang. Berkat-berkat Allah terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar mengalami pemberesan di hadapan Allah. Ini bukan Injil agamawi, bukan. Ya, tetapi kasih karunia Allah bukanlah kesempatan untuk tetap hidup dalam dosa. Kasih karunia Allah adalah kesempatan, adalah anugerah untuk kita mendapatkan kekuatan melawan dosa. Nah, kalau Bapak Ibu kita hidupnya masih banyak akar pahitnya, kalau kehidupan kita masih banyak lakukan hal-hal yang tidak benarnya, kita tidak bisa dengar suara Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena banyak berisiknya dalam diri kita. Banyak berisiknya. Kenapa? Karena banyak penyumbatnya yang masih ada dalam telinga kita. Kita ini diciptakan di dalam tubuh yang seharusnya dapat berkomunikasi langsung dengan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, tubuh kita tidak mampu melakukan itu lagi. Makanya audible itu tidak terjadi berkali-kali dan setiap waktu, Bapak Ibu. Audible itu kemurahan Allah terjadi dalam momen-momen tertentu, ya. Dalam momen-momen yang memang Allah sedang menunjukkan perkenanan, dalam momen-momen Allah sedang menunjukkan peringatan, dalam momen-momen Allah sedang menunjukkan pemberitahuan, gitu ya. Allah lebih banyak berkomunikasi dengan kita dengan melalui apa? Roh. Melalui apa? Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Kita, Bapak Ibu, pernah dengar Tuhan secara audible berapa kali sih? Kalau ada yang di sini sudah pernah. Saya hanya pernah dengar suara Tuhan audible itu selama saya hidup 2 atau 3 kali. Saya tahu Bapak Gembala saya juga, Bapak Rohani saya juga baru beberapa kali, belum sampai 10 kali seingat saya. Beliau pernah sampaikan, mendengar suara Tuhan secara audible. Secara audible itu maksudnya telinga fisik ya saudara ya. Telinga fisik bisa dengar Tuhan suara langsung. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa. Orang yang masih hidup di dalam dosa, orang yang masih tinggal di dalam dosa, orang yang masih menikmati dosa adalah orang-orang yang tidak dapat berkomunikasi dengan Allah. Mungkin kita berdoa, tapi kita tidak berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi itu 2 arah. Bukan cuma kita minta aja. Banyak dari kita ini orang percaya ini cuma bicara dengan Allah. Tapi tidak mendengar Allah. Nah, itu bukan komunikasi namanya. Bukan komunikasi. Komunikasi itu 2 arah. Ada waktu-waktunya kita bicara, ada waktu-waktunya kita diam, ada waktu-waktunya kita mendengar. Nah, inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa kita mendengar suara Allah dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan mengalami kemenangan. Kalau masih ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Allah. Kita menyembunyikan dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Oh, Tuhan bagian ini jangan disentuh ya. Tuhan bagian ini jangan disentuh ya. Maka sebelum keadaan saudara dipulihkan, sebelum keadaan kita dipulihkan, Tuhan mau pulihkan kita dulu. Tuhan mau pulihkan hubungan saya dan saudara dulu. Tuhan mau pulihkan relasi saya dan saudara dulu. Kalau relasi kita sudah dipulihkan, maka keadaan itu sangat gampang sekali. Tuhan pulihkan. Sangat gampang sekali. Bukan berarti tanpa peperangan ya, tapi saya katakan sangat gampang sekali. Kenapa? Karena ketika pribadi kita dipulihkan, kita dapat mendengar pribadi Allah bicara terhadap pergumulan-pergumulan kita, bicara terhadap situasi-situasi dalam kehidupan kita. Dan ketika dia sudah bicara, maka keadaan-keadaan itu harus runtuh. Keadaan-keadaan itu harus kalah. Dan kitalah yang lahir sebagai pemenang. Saya itu pernah dalam
Saya tuh dulu kan ketika tahun 2000, saya tuh dulu sering mimpi, Bapak Ibu. Saya tuh dulu sering mimpi dari kecil, sering mimpi. Mimpi ya karunia raja. Saya dari kecil tuh sering mimpi, Bapak Ibu. Tahun 2008, tahun 2004 ya, kejadian Aceh. Dan banyak hal-hal tuh, saya tuh sering dapat mimpi ketika saya kecil. Tapi ketika saya beranjak waktu itu remaja, saya tuh ada momen jarang mimpi yang dari Tuhan ya. Banyak mimpinya itu adalah mimpi yang buruk, bukan dari Tuhan. Kemudian saya bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa kok saya nggak bisa lagi dapat mimpi dari Tuhan ya? Biasanya Tuhan bicara sesuatu dalam mimpi. Dia bicara sesuatu dengan dahsyat dan kemudian dalam minggu itu juga terjadi. Itu selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Dan bahkan dalam momen-momen saya tidak ngantuk. Ya, itu ketika umur saya waktu itu 14-15 tahun. 14-15 tahun. Saya dalam posisi tidak ngantuk. Kemudian saya waktu itu tidur itu malam lah. Tapi waktu itu masih jam 8 malam. Masih jam 8 malam. Waktu itu Tuhan suruh tidur. Saya ngerasa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Saya waktu itu nggak tahu, padahal belum ngantuk, tapi saya merasa badan saya harus tidur. Akhirnya waktu saya putuskan untuk tidur. Dan sepanjang malam itu Tuhan bicara banyak tentang hari-hari yang akan terjadi selama 1 minggu itu. Dan itu kenapa saya masih ingat nyampe umur saya pada saat menerima mimpi itu, kenapa saya masih ingat? Karena itu sangat momentum yang sangat besar sekali terjadi dalam hidup saya, karena semua yang dikatakan dalam mimpi, yang saya lihat dalam mimpi itu benar-benar terjadi persis. Dan itu hanya aktivitas biasa, bukan sesuatu yang besar. Bukan kayak mimpi untuk dapat sesuatu yang besar, enggak. Itu mimpi untuk aktivitas yang biasa. Dan tapi 1 minggu, semua hal yang saya mimpikan pada hari itu terjadi dalam minggu itu. Padahal itu cuma aktivitas biasa. Nah itu sangat sangat memorable bagi saya, karena itu saya mendapatkan mimpi yang bagi saya luar biasa. Itu kalau bukan dari Tuhan tidak mungkin. Itu kok bisa terjadi 1 minggu sama seperti itu. Itu saya merindukan hal itu terjadi terus dalam kehidupan saya. Tapi ada momen tadi yang saya bilang. Ada momen saya tuh kemudian kok begitu lama, bertahun-tahun tidak mengalami mimpi dari Tuhan. Rasanya kok saya mimpinya kok buruk terus gitu. Kok saya tidak lagi mimpi-mimpi datang yang dari Tuhan, kok rasanya mimpinya diserang setan lah, ketindihan lah, mimpi buruk lah, dibully lah mimpinya, apalah gitu. Banyak sekali mimpi yang tidak baik lah pada saat itu. Dan akhirnya saya mengerti, Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa akses komunikasi dengan Allah adalah kehidupan yang diperkenan oleh Allah. Pada saat itu, masa-masa remaja saya hidup banyak melakukan kenakalan juga. Dan momen-momen itu saya akhirnya tidak mengalami sebuah keintiman kembali dengan Allah. Baca firman udah jarang, lebih banyak main pada saat itu, lebih banyak main game waktu itu, lebih banyak kemudian aktivitas dengan teman-teman, dan akhirnya tidak ada keintiman dengan Tuhan lagi. Baca Alkitab yang tadinya 1 hari bisa 12 pasal, 15 pasal, ini jangankan 1 ayat, itu pun tidak terjadi. Ya, yang tadinya 12 pasal, 15 pasal, 1 ayat pun tidak terjadi pada waktu itu. Dan itulah membuat saya kemudian tidak mengalami. Dan saya bersyukur ya, ketika firman Tuhan menyadarkan saya kembali, dan saya dipertobatkan kembali, membangun kehidupan yang Tuhan perkenankan kembali, membangun keintiman, persekutuan dengan Allah. Tuhan itu mulai memperlihatkan komunikasi yang intim kembali dengan saya. Dia memperkenankan yang tadinya dia seperti menyembunyikan diri. Pada saya tuh ketika berdoa pada saat itu, saya tuh seperti melihat Allah yang memalingkan wajah. Seperti saya melihat selalu ada bayangan seperti Allah yang memalingkan wajah. Tapi ketika hidup saya dipulihkan, ketika Tuhan pulihkan kehidupan saya, kemudian saya
mengalami hal-hal yang semakin besar di dalam mimpi. Itu mulai SMA waktu itu ya, SMA kelas 2. Itu mulai kemudian saya mengalami mimpi-mimpi kembali yang datang daripada Tuhan. SMA kelas 2, kelas 3, SMA pokoknya. Saya mulai mengalami mimpi-mimpi yang datang dari Tuhan. Tapi tidak sebanyak dulu juga. Tidak sebanyak dulu. Awal-awal saya terima karunia itu. Karunia mimpi. Tidak sebanyak itu juga. Sampai akhirnya kemudian saya sekolah teologi ya. Sekolah teologi terlalu mengisi otak. Tapi spiritual tidak diisi. Saya tidak bicara semua sekolah teologi seperti itu, dan saya tidak bicara kampus saya salah pada saat itu ya. Tapi sikap saya yang waktu itu tidak tepat. Ya, jadi bukan karena kampusnya, bukan karena sekolah teologianya, tapi sikap saya pada saat itu tidak tepat. Saya mengisi kepala saya dengan firman Tuhan, tetapi tidak mengisi hidup saya dengan pribadi Tuhan. Sehingga pada saat itu saya juga sama sekali tidak mengalami mimpi-mimpi dari Tuhan, tidak mengalami komunikasi yang intim dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan kembali pulihkan saya. Nah, ini sebuah proses yang tidak sederhana. Bertahun-tahun Bapak Ibu, Tuhan proses. Sampai akhirnya saya bersyukur sama Tuhan. Saya sering ceritakan sama Bapak Ibu bahwa tiap hari itu saya merindukan Tuhan tuh membawa saya dalam mimpi-mimpi yang datang dari Allah. Karena mimpi itu kan alam spirit ya. Mimpi itu alam spirit. Nah, ketika dalam mimpi kita berkemenangan, maka itulah keadaan kita yang sesungguhnya. Kalau dalam mimpi kita kalah terus, dalam mimpinya aneh-aneh ya. Mimpinya diserang iblis lah, dibunuh lah, kecelakaan lah, segala macam. Wah, iman kita berarti bermasalah itu. Kalau ada sering banyak mimpi-mimpi seperti itu harus didoakan. Itu artinya spirit Bapak Ibu masih banyak mengalami kekalahan itu. Karena mimpi itu memperlihatkan keadaan spirit kita. Karena kan mimpi itu keadaan spirit. Saya tuh bersyukur. Setelah Tuhan pulihkan tuh saya kembali mendapatkan banyak sekali mimpi. Saya dapat banyak sekali mimpi dan mimpinya dahsyat-dahsyat. Ada yang sudah boleh saya ungkapkan, ada yang belum boleh. Itu. Saya dapat banyak pengurapan dari hamba-hamba Tuhan juga melalui mimpi. Saya banyak berjumpa dengan Tuhan juga melalui mimpi. Saya banyak menentukan keputusan-keputusan penting dalam hidup saya juga Tuhan pimpin lewat mimpi. Banyak sekali. Baru tadi malam saya dapat mimpi terkait dengan satu hal. Saya sedang butuh sesuatu, Tuhan kemudian kasih mimpi tadi malam. Saya sebenarnya sedang tidak memikirkan itu, karena kan saya berdoanya tiap hari cuman, Roh Kudus, saya ketika saya mau tidur ya, penuhi peristirahatan saya dengan pewahyuan roh. Nah, saya tuh berdoanya seperti itu, penuhi peristirahatan saya dengan pewahyuan roh. Dan tadi malam tuh saya dapat mimpi satu hal yang besar terkait dengan keputusan yang saya butuhkan, saya perlukan dalam waktu yang cepat. Dan ya puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Tuhan kasih mimpi. Dan kemudian setelah saya dapat mimpi, ya semua sudah diproses hari ini dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah, pewahyuan roh, suara Tuhan, ataupun pribadi Allah yang dapat kita rasakan secara komunikasinya dengan kita, tidak dapat terjadi kalau kemudian kita tidak kembali setiap waktu mempersembahkan hidup, setiap waktu mentahirkan diri di hadapan Allah. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita cuma mau keadaan kita dipulihkan tanpa bertobat, tidak bisa, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen cuma mau dipulihkan, tapi tidak mau bertobat. Ada banyak orang Kristen cuma mau keadaannya dipulihkan, perekonomiannya dipulihkan, keuangannya dipulihkan, tapi tidak mau bertobat. Tidak bisa, Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan itu penting. Tapi tanpa bertobat, jangan-jangan bukan suara Tuhan yang kita dengar. Ya, mendengar suara Tuhan itu penting. Tapi tanpa bertobat, jangan-jangan bukan suara Tuhan yang kita dengar loh. Jangan-jangan suara kedagingan kita. Jangan-jangan suara setan. Dan saya tidak bosan-bosan bilangnya, orang yang bergaul dengan Allah, kenal suara Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, kenal suara Allah. Bagaimana kita dapat bergaul dengan Allah kalau Allah pun kemudian menyembunyikan diri terhadap kita karena dosa-dosa kita? Siapa di sini yang pernah berdoa tapi kemudian seperti mendapat penglihatan Allah memalingkan wajah? Ada yang pernah nggak?
Saya dulu ada dalam momen yang itu, Bapak Ibu. Saya bersyukur ya, Tuhan tolong saya. Tapi saya dulu sering melihat Allah seperti itu. Seperti, kok saya melihat, kok kenapa ya Allah ini memalingkan wajah dari saya? Bukan dia menutupi wajahnya dengan kemuliaan, bukan. Badannya dipalingkan. Dan saya baru mengerti. Itulah di mana Allah menyembunyikan diri terhadap saya. Tapi penglihatan itu juga adalah anugerah. Karena dia mau saya bertobat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak rohani kita suka bilang tentang kemarahan Allah, kita harus minta belas kasihan Allah. Coba cross-check dalam diri kita. Kalau ada situasi-situasi yang sudah berangsur-angsur tidak selesai dalam kehidupan kita, jangan-jangan ada kemarahan Allah oleh karena dosa-dosa yang kita buat, leluhur kita, orang tua kita, ataupun hal-hal lainnya di dalam kehidupan kita. Coba lihat, minta belas kasihan Tuhan. Jangan-jangan ada kemarahan Allah di dalam diri kita. Karena kita diciptakan untuk intim dengan Allah kok. Kita diciptakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi, bicara tentang suara Tuhan itu bukan milik hamba Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan yang bisa dengar suara Tuhan. Bukan cuma orang-orang tertentu yang mendengar suara Tuhan. Bukan cuma ketua-ketua. Bukan cuma pembimbing-pembimbing rohani. Bukan cuma orang-orang yang melayani Tuhan di mimbar yang bisa dengar suara Tuhan. Enggak. Mendengar suara Tuhan juga bukan cuma pendoa-pendoa saja. Enggak. Mendengar suara Tuhan adalah akses yang dimiliki setiap orang percaya. Akses. Kalau kita sudah dikasih aksesnya, tapi kita tidak dapat berjalan dalam aksesnya, berarti masih ada batu-batu tuh yang menghalangi jalannya, yang menutupi telinganya, yang menutupi matanya, yang menutupi langkah-langkahnya. Siapa batu-batu itu? Pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita yang mungkin belum kita akui di hadapan Tuhan, atau yang mungkin belum selesai, bukan belum diakui. Dalam situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu merindukan untuk kita bertobat. Macam-macam pertobatannya. Tidak semua orang yang mengalami situasi, mohon maaf saya pakai contoh ini karena memang banyak contohnya di sini. Tidak semua orang yang punya situasi hutang piutang itu harus bertobat dalam pengelolaan keuangan. Mungkin pertobatannya beda-beda. Ada yang bertobat memang dalam pengelolaan keuangan, ada yang harus bertobat dalam hedonisme. Ya kan beda-beda ini. Jadi pertobatan kita itu harus kepada akar-akar yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan tapi tidak mau bertobat itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau dengar suara Tuhan. Bapak Ibu mau dengar impresi dari Tuhan. Bapak Ibu mau dapat mimpi-mimpi dari Tuhan. Persembahkan hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita Roma katakan. Ya, ini bukan standar ganda yang saya ciptakan. Enggak, firman Tuhan yang bilang seperti itu. Firman Tuhan yang bilang seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini banyak situasi dalam kehidupan kita yang dikuasai oleh kedagingan, kita tidak akan bisa dengar suara Tuhan. Kalau banyak kehidupan kita yang dikuasai oleh kutuk, kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Kalau banyak situasi dalam kehidupan kita yang dikuasai oleh kebisingan diri kita, kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Pemberesan harus terjadi sebelum pemulihan terjadi. Pemberesan harus terjadi sebelum pemulihan terjadi. Apa yang harus dibereskan? Kalau ada isu soal terkait dengan hutang piutang, hancurkan pekerjaan setan yang berusaha untuk merampasi kehidupan Bapak Ibu. Kalau ada isu terkait dengan keluarga, rampasi yang telah ada iblis yang telah merampasi Bapak Ibu terkait dengan keluarga, hancurkan pekerjaan setan di sana. Kalau ada iblis yang sedang merusak bisnis pekerjaan saudara, hancurkan pekerjaan setan di sana. Dan berperanglah sebagai orang yang menang, bukan berperang sebagai orang yang kalah. Itulah iman, Bapak Ibu. Itulah iman. Maka saya selalu bilang, firman Tuhan jelas kok, clear bilang,
Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita dulu. Tidak bisa. Harus dengan kekuatan Allah yang memimpin, baru kita dapat menang. Harus Allah sendiri dulu yang bicara, baru kita dapat bekerja. Harus berdoa dulu, baru bekerja. Peneguhan dulu, pewahyuan roh dulu, baru bekerja. Baru berusaha. Tidak akan pernah diberkati kalau di dalam iman kita pun tidak percaya bahwa kita diberkati. Tidak akan pernah cukup kalau dalam iman kita sendiri pun masih ragu untuk dicukupkan. Tidak akan pernah mengalami kesembuhan kalau kita sendiri pun imannya problematik. Bukan karena Allah tidak sanggup melakukan itu bagi kita. Kita yang tidak mempercayai bahwa Allah sanggup melakukannya. Allah sanggup melakukannya. Kita yang tidak percaya. Nah, maka segala firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, kita ketika membaca itu minta, Tuhan buat ini menjadi iman bagi saya. Tuhan buat ini menjadi iman bagi saya. Hidupkan firman itu menjadi kemerdekaan bagi saya. Hidupkan firman itu menjadi kebenaran yang memulihkan hidup saya. Hidupkan firman itu menjadi pengurapan yang membawa saya kepada kemenangan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak ada kemerdekaan di dalam iman kita, tidak bisa kemerdekaan secara natural. Karena hidup orang percaya itu from the spirit to the nature. Dari keadaan spiritual ke dalam keadaan yang natural. Ya, from the spirit to the nature. Dalam keadaan spiritual kepada hal yang natural. Bukan karena keadaan pikiran. Bukan karena keadaan pikiran. Bukan afirmasi. Bukan. Bukan afirmasi. Bukan. Iman. Iman. Coba sekarang merenungkan sebentar. Bapak Ibu sedang bergumul soal apa sih? Masalah keuangannya di mana? Apakah itu hutang piutang? Apakah itu masalah pekerjaannya? Atau Bapak Ibu sedang bergumul soal membuka bisnis baru? Atau apa? Apa yang saat ini sedang Bapak Ibu pergumulkan? Coba ambil waktu sebentar. Periksa iman masing-masing. Iman Bapak Ibu seperti apa? Percaya nggak kalau Tuhan menolong? Atau penuh dengan keraguan-raguan? Percaya nggak Tuhan cukupkan? Atau penuh dengan keraguan-raguan? Kalau masih ada keraguan-raguan di sana, Bapak Ibu bisa minta sama Roh Kudus sekarang. Roh Kudus, tolong hidupkan iman saya. Buat iman saya teguh dalam janji-janjimu. Minta belas kasihan Allah turun. Bicaralah Roh Kudus kepada setiap kami. Tolong kami anak-anak-Mu. Bicaralah. Pulihkan iman setiap kami.
setiap kebenaran yang sudah pernah kami baca selama ini. Jangan biarkan itu hanya mengisi pikiran kami, tapi taruhlah dalam hati kami. Aktifkan sebagai iman kami. Roh Kudus saat ini datang. Datanglah penuhi kami ya Roh Kudus. Engkau menciptakan kami bukan untuk meninggalkan kami, tapi untuk membangun keintiman dengan kami. Engkau membuktikannya dengan pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau tidak mencampakkan kami, namun merekonsiliasi keintiman, merekonsiliasi hubungan. Bapak Ibu saat ini boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau ada kekhawatiran di sana, ada sakit hati di sana, ada kemarahan di sana, ada kekecewaan di sana, Bapak Ibu minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada yang pernah mendustai Tuhan, pernah berkata hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, tarik semua perkataan itu, minta Roh Kudus batalkan. Darah Yesus pulihkan kami. Darah Yesus pulihkan kami. Darah Yesus pulihkan kami. Semua kedagingan kami saat ini hancur di dalam nama Yesus. Semua pikiran sia-sia kami saat ini hancur dalam nama Yesus. Setiap selubung-selubung, setiap sumbatan-sumbatan yang membuat kami tidak mendengar suara Allah, yang membuat kami tidak mengalami komunikasi dengan Allah, yang membuat kami tidak dapat melihat pribadi Allah, melihat perbuatan-perbuatan Allah. Saat ini semuanya patah di dalam nama Yesus. Semua kutuk, semua. Ada satu orang di tempat ini yang dipenuhi dengan kutuk perendahan diri. Saat ini jempolmu sebelah kiri terasa sakit. Engkau orangnya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pekerjaan kutuk, semua pekerjaan setan di sana hancur saat ini juga. Dalam nama Yesus saat ini pergi. Saat ini juga pergi. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus datang penuhi kami. Datang lawat kami ya Roh Kudus. Semua perspektif yang salah tentang Allah, oleh karena pemikiran kami, oleh karena cara pandang kami, oleh karena kebodohan-kebodohan kami, saat ini patah hancur di dalam nama Yesus. Semua dosa-dosa yang mengikat kami, semua kemarahan kami, semua emosi-emosi negatif kami, semua perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saat ini hancur patah di dalam nama Yesus. Semua perbuatan-perbuatan leluhur kami yang menjadi kutuk atas diri kami, saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh-roh dari nenek moyang, dari leluhur, semua roh-roh kenajisan, semua roh-roh penyembahan berhala, semua roh-roh tipu muslihat, semua roh-roh sihir, saat ini semua roh-roh perendahan, semua roh-roh kegagalan, semua roh-roh perampasan, saat ini juga patah hancur atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus tidak berkuasa. Roh Kudus datang atas kami. Roh Kudus datang atas kami. Roh Kudus datang atas kami.
Roh Kudus datang atas kami saat ini juga di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Darahnya amat kuasa, puji dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya saya, darahnya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan yang terikat. Darahnya basuh, darahnya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya basuh, darahnya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya basuh, darahnya basuh, darahnya basuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darahmu basuh setiap kami. Darahmu basuh setiap kami. Darahmu mentahirkan kami. Darahmu membasuh setiap kami. Darahmu mentahirkan setiap kami Tuhan. Darahmu mentahirkan setiap kami. Darahmu mentahirkan setiap kami Tuhan. Bapak Ibu ikuti saya berdoa saat ini. Kita mau ambil waktu teduh tenang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu ikuti saya berdoa. Roh Kudus, saat ini saya mau berjumpa dengan Engkau. Tarik saya dari dalam, kunci dari dalam.
sehingga saya terhindar dari segala kebisingan luar. Bicara ya Roh Kudus, tarik saya. Saya mau bercakap-cakap dengan Engkau saat ini juga. Dalam nama Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat setiap perkataan-perkataan firman, buat setiap perkataan-perkataan Roh Kudus yang bicara di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Tuhan. Amin. Ada seseorang yang Tuhan taruh. Saya melihat tadi ada negara-negara. Ada Menara Eiffel dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ini berhubungan dengan pariwisata, travel, atau hal yang serupa dengan itu. Kemudian ada satu orang lagi Tuhan taruh dalam tomat. Ya, tomat. Saya melihat tomat tadi. Sebelum tadi kita ambil waktu tenang di hadapan Allah. Ya, dua itu untuk usaha. Bapak Ibu doakan siapakah itu orangnya. Kalau sudah dapat peneguhan bisa bersaksi. Ya, puji nama Tuhan. Ada pertanyaan atau kesaksian terkait dengan waktu teduh yang tadi kita sudah lakukan? Boleh? Masih ada waktu ya, boleh silakan. Silakan. Kalau aku Chris tadi ngelihatnya ada motor kayak motor trail ya. Ada yang ngendarin terus di belakangnya kayak ada orang. Terus aku kan agak bingung ya. Jadi Roh Kudus kenapa? Pokoknya ada kata ngebut gitu ya. Tuhan. Ya itu ya. Ya, percepatan ya. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan diterima Ci ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak Tumpal. Gimana Pak Tumpal? Ya, Pak Tumpal. Bersaksi boleh? Iya, boleh. Gimana? Terkait dengan ini dulu ya. Terkait dengan. Oh iya. Kalau nggak terkait dengan ini, mohon maaf nanti dulu ya. Gimana? Oh, bukan. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Kris mau tanya. Ya, Ibu silakan. Mau tanya tentang tadi Pak Kris dapat suara audible dari Tuhan. Itu audible dari Tuhan itu langsung suara Tuhan di telinga Pak Kris gitu ya? Iya, audible tuh kita bisa dengar secara fisik. Ibu. Jadi tidak melalui kayak tadi yang saya rasakan itu dapat firman Tuhan kayak dibangunin tengah malam sekalipun melalui audio itu penghantar tidur itu. Tuhan bisa bicara. Ya, Tuhan bisa bicara lewat apapun Ibu ya. Jadi dia lewat fenomena umum, lewat pewahyuan itu khusus. sampai 2 kali Pak Kris. Iya, dia bisa bicara melalui apapun Ibu. Dia bisa memakai hal-hal yang ada di sekitar untuk berbicara dengan kita juga. Jadi jawaban dari Cimariska terkait dengan hal itu tadi sudah benar Ibu. Itu sudah tepat. Itu ya. Nah, Ibu imani, Ibu teguhkan. Nah, Tuhan kan bicara sama Ibu. Ibu jangan takut, Ibu jangan khawatir. Nah, maka Ibu harus bereskan itu. Apa ketakutannya? Apa kekhawatirannya dibereskan? Nah, itu kan. Nah, kalau Ibu mau hidupnya dipulihkan, ya harus dibereskan semuanya. Tuhan tidak biarkan kita ada di dalam sebuah situasi-situasi yang terintimidasi ya. Nah, kita kan harus berperang dalam kondisi yang menang, bukan dalam kondisi yang takut, dalam kondisi yang kalah, dalam kondisi yang ragu-ragu, khawatir. Ya tidak bisa. Kalau kita ragu-ragu, itu bukan iman namanya. Nah, makanya minta Roh Kudus tolong. Nah, kan Roh Kudus sudah tolong. Berikan peneguhan, seperti itu. Nah, ini proses yang Ibu harus jalani. Iya, Pak Bis. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Semangat, Bu, ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ada lagi, Bapak Ibu? Pak Tutup. Nggak ada yang mau bersaksi atau terkait dengan ini tadi ada yang dapat sesuatu enggak? Ada yang dapat lagi? Waktu teduh tadi ada yang dapat sesuatu lagi? Di tempat ini ada orang yang hatinya sedang geram.
Tuhan tidak mau saudara seperti itu. Ya, meskipun itu bukan kesalahan saudara, tapi Tuhan tidak menghendaki hati saudara dipenuhi dengan kegeraman. Ya, Roh Kudus, aku berdoa kepada orang yang saat ini Roh Kudus sedang tunjukkan. Pulihkan hatinya penuh dengan damai sejahtera. Semua kegeraman dalam hatinya saat ini patah hancur dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi dengan kasih Allah, penuhi dengan sukacita Allah. Buat keadaannya menjadi baik oleh karena kemurahan Allah. Kondisi kekalahan yang sedang ia terima saat ini, kami sama-sama sepakat perkatakan di dalam nama Yesus pekerjaan setan berhenti. Semua perampasan-perampasan yang iblis telah lakukan atas kehidupannya, saat ini kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Berkat Allah, kemenangan Allah terjadi saat ini di dalam damai sejahteranya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Silakan Ibu Merna. Gimana? Berikan. Kenapa? Dapatnya dengan kuberikan. Sekarang bilang kuberi. Berhubungan dengan mohon maaf, saya kurang mendengar. Yang lain apakah kurang kedengeran, Ci? Deketin lagi, Ci. Dengarnya berkali-kali bilangnya kuberikan. Gitu. Oh, kuberikan. Ya, puji nama Tuhan. Diterima ya. Ya, saya terima Tuhan. Gitu ya, dalam sikap iman yang menerima. Ya, puji Tuhan, thank you buat kesaksiannya. Ada lagi? Tidak ada. Ya, silakan Pak Tumpal, gimana? Begini, saya mau bersaksi. Ya. Kira-kira seminggu yang lalu saya bilang penginjil lah dalam bentuk link rohani sama satu marga saya. Jadi saya injili mana dia rupanya dia melawan gitu. Jadi saya kasih link, dia saya kasih masalah sertifikat ini penginjilan saya. Cuma dia ngejek. Memang situasi saya mengapa dia malam-malam biasanya. Mungkin karena pengaruh malam, jadi roh jahat itu apa gitu. Intensitasnya gimana gitu. Jadi udah berapa kali saya gitu, kira-kira seminggu yang lalu puncaknya. Jadi saya dibilang gini. Yang saya lakukan itu semua kotoran apa semua sertifikat itu nggak ada artinya. Ya jadi saya, saya mau marah karena masa lalu saya memang agak seram, agak mengerikan lah. Sempat belajar ilmu-ilmu. Jadi sampai saya belajar ilmu-ilmu dari Medan sampai ke Jakarta, saya belajar ilmu kundalini apa semua yang nggak ada artinya. Sampai saya buang berak darah, sampai saya buang itu di Jogja, di sana pemulihan. Tapi kasih karunia Tuhan lah saya dapat bisa belajar tentang pengalaman gitu sama hamba Tuhan gitu. Jadi saya dapat sekolah apalah diklat gitu kayak diklat kayak di Jepara lah, tapi agak lama gitu. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu tapi padat gitu. Yang dari US gitu, tapi di Jogja banyak. Saya dapat itu tapi saya merasa sombong gitu. Karena di gereja saya hanya saya yang dapat kayak gitu kan. Jadi ibarat saya dapat gelar kayak gitu, jadi saya merasa sombong, tapi saya bawa itu ke dunia pelayanan, saya merasa wah. Terakhir saya balik dari Jogja ke Medan,
Saya mulai pelayaran juga sampai saya korbankan masa depan saya untuk ngurus keluarga saya, itu ibu saya. Bapak saya meninggal 2009. Jadi saya jaga mami saya dan adik saya yang agak nakal narkoba, bermasalah juga sama anak istrinya. Jadi saya hidup dari apalah pensiunan si bokap gitu, PNS. Tapi saya nggak mau tergantung. Jadi saya sempat keluar kota gitu, buat buat apa gitu biar nggak suntuk gitu. Sampai saya disuruh jaga rumah, aset rumah orang, jaga anjing orang, semualah. Ibarat saya itu kayak babu lah gitu, disuruh-suruh demi demi sesuap nasi sama uang nggak seberapa itu. Karena saya orangnya sombong dulu gitu kan. Sombong, dimanjain orang tua. Jadi kalau tapi saya belajar begini rupanya jadi orang susah. Sampai pekerjaan paling hina pun saya sudah lakukan. Kerja di kafe, bersihkan kotoran, puisi apa segala macam. Tapi saya nggak kuat karena banyak kali rojak di situ. Ibarat saya sebulan kerja, ibarat main film horor, pagi siang malam saya dihantui rojak di situ. Jadi ya saya keluar karena saya nggak mau, karena tangan saya apa kayak mau hipertonia atau apa ya, kayak udah beku gitu. Jadi kalau saya paksakan nanti wajib tangan saya mungkin dipotong gitu. Jadi saya nggak mau lah, gara-gara duit nggak seberapa saya cacat. Jadi singkat cerita, orang tua saya sakit, mami 2018 terakhir, awal udah mulai pertengahan dia udah sakit sampai 2022. Jadi saya urus, belum lagi saya urus yang adik saya yang apa ini, saya kayak orang gila ngurus itu. Saya nggak bisa kemana-mana, saya bisa gereja, itu pun terbatas waktunya. Singkat cerita, orang tua meninggal lah. Jadi untung ada sedikit dikasih warisan untuk penguburan dia, ada bata. Semua Sorry. sudah saya ikut. Jadi yang mau disaksikan yang mana maksudnya? Jadi sekemarin saya sama kawan itu dan juga sama Tuhan juga, kok saya nangis kemarin kok kayak gini ya Tuhan, kok keluarga aku, temanku, adikku menyepelekan aku. Kok aku kayak kenapa saya nggak gimana gitu dulu. Sampai ada tawaran jaga konter di Jogja 2010, saya nggak tolak demi orang tuaku, karena orang tuaku udah mulai kurang sehat gitu, sama adikku juga bermasalah, dia suka mau jual barang untuk nyabu gitu sama yang lainnya. Jadi saya bergumul hampir 1 jam gitu, saya nangis, saya nggak hanya berdoa dalam hati, sambil nangis kayak anak kecil gitu, nangis saya berdoa nan amar, cuma gimana itu terakhir, kamu diam aja, aku akan berperkara sama dia. Jadi setelah apa saya baca SMS, dia hapusnya semua yang apa itu, mungkin Roh Kudus itu atau malaikat mungkin bercara sama dia gitu, karena saya kesaksian saya gimana saya tentang dunia roh, orang mati sama orang yang ada yang mau mati 2 hari sebelum dia mati, dia nelpon dari ruang ICU sama pelayan satu marga Sinaga. Jadi saya baru kali seumur hidup ada orang mau permisi mau mati gitu, nelpon saya, tapi mulutnya dikasih selang. Jadi masa COVID gitu kan nggak bisa kita kemana apa kita ngunyur, tapi kok bisa ada HP di ruang ICU gitu. Sampai sekarang saya tanya itu, kok bisa gitu. Ya 2-3 hari sebelum mati dia nelpon saya, Bapak Ibu. Jadi tapi tak apa ngomongnya gitu. Sorry, apa namanya? Singkat aja. Jadi yang mau disaksikan? Ya itulah kebaikan Tuhan menahan amarah saya. Karena saya nggak gitu sama orang. Baru yang kemarin saya mimpi dapat kalung salib perak dari Pak Prapto sama Bu Prapto gitu. Jadi kasih mereka, sama saya tanya berapa ini Pak? Aku bilang senyum-senyum mereka. Itu suasana di belakang rumahnya kayak di pantai gitu. Itu aja. Ya, puji Tuhan.
Ya, semangat terus ya Pak Tumpal ya. Iya. Kalau menginjili orang ditolak, enggak apa-apa. Kan itu firman Tuhan memang berkata seperti itu. Yang terpenting kita menginjili memang atas dasar kekuatan dari Roh Kudus, ya. Bukan memaksa orang, bukan dengan cara-cara yang kita sendiri anggap benar, ya. Itu ya Pak Tumpal ya. Semangat. Pak Tumpal ada di biasa kalau dulu di kelompoknya kelompok siapa sama Pak Prapto? Ada ketua kelompoknya di situ. Pak Alek. Nah, iya, banyak-banyak ini ya berinteraksi dengan ketua kelompoknya dulu. Masih ini melakukan pertemuan-pertemuan kelompok. Kan lagi Belum. sudah selesai pengurapan kan? Nah, oh iya. Itu baru pertama kali ikut di Pak Prapto atau sudah berapa kali? Baru sekali. Nah, nanti ikut lagi di batch yang selanjutnya ikut lagi ya. Nggak cukup sekali. Nanti setiap ikut nanti selalu dapat yang baru. Nanti ikut lagi ya di batch berikutnya. Nah, saya kurang paham kapan mulainya. Ya ikuti saja. Kan ada grupnya ya. Nanti ikuti saja batch selanjutnya supaya Tuhan semakin pakai Pak Tumpal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sayang sama Pak Tumpal. Jangan banyak kemarahan dalam hatinya. Jangan banyak luka-luka dalam hatinya. Tuhan kan sudah tebus itu. Tuhan kan sudah balut itu di atas kayu salib. Ya, kalau Pak Tumpal masih melihat kepada luka-luka yang dulu-dulu, lihat luka-luka yang pernah terjadi, nggak pulih-pulih nanti hidupnya. Nah, Tuhan mau pakai kehidupan Pak Tumpal jadi berkat buat banyak orang. Nah, tapi Pak Tumpal juga harus dipulihkan. Ya, ya puji Tuhan. Tuhan berkati ya, Bapak ya. Itu apa artinya kalung salib merah itu, Pak? Penebusan. Penembusan. Ya. Salib Kristus harus ada dalam hidup Bapak. Itu ya. Jadi Bapak harus sungguh-sungguh minta Tuhan, tolong Bapak keluar dari segala perbuatan-perbuatan masa lalu yang menyakiti, melukai Bapak. Tuhan, minta Tuhan tuh memulihkan keadaan Bapak, sehingga penebusan Yesus itu terjadi dalam hidup Bapak, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh terjadi dan berbuah. Ya, semua yang datang itu yang sejati itu pasti berbuah. Nah, Bapak harus minta itu sama Tuhan sungguh-sungguh ya. Iya. Ya, nggak usah dengar orang berisik, merendahkan dan lain sebagainya. Tapi Bapak juga harus introspeksi. Oh, jangan-jangan memang saya yang salah juga. Gitu. Ya, jangan kemudian juga kita jadi acuh tak acuh dengan omongan orang, tapi kita juga ternyata yang salah kita. Ternyata yang kurang respect sama orang kita. Nah, itu kan juga harus kita perbaiki. Gitu. Jadi jangan jadi pemarah, tapi peramah. Firman Tuhan bilang begitu. Tidak ada yang suka dengan orang yang pemarah. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang gerusak-gerusuk. Nggak ada. Semua orang, apapun kondisinya, lebih suka dengan orang yang tenang, dengan orang yang membawa damai, dengan orang yang membawa sukacita. Nah, coba Bapak pergumulkan itu. Apakah buah-buah roh sudah ada belum dalam hidup Bapak ya? Apakah Galatia sudah terjadi dalam hidup Bapak? Nah, kalau memang ternyata belum terjadi, nah, nggak usah fokus dulu sama orang lain, nggak usah fokus sama, orang lain merendahkan saya, orang lain mencemooh saya, orang lain begini. Nggak apa-apa, ya. Tuhan Yesus sudah mati buat Bapak, buat semua cemooh yang Bapak terima, buat semua luka-luka yang Bapak terima. Nah, Tuhan lebih senang Bapak yang berubah dulu daripada Iya. orang lain. Gitu. Jadi tutup telinga terhadap hal-hal itu, tapi Bapak harus berubah. Gitu ya. Iya. Ya, Tuhan berkati ya. Iya, salam, Pak. Makasih. Salam. Ya, si Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kembali ke Cimariska. Ya, kita sekalian doa tutup aja ya, Chris. Oke, kalau begitu. Oke, sama-sama kita mau tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang besar yang ada di tengah-tengah kami, yang telah meneguhkan setiap orang-orang, telah bicara kepada setiap orang-orang yang ada. Saat ini Roh Kudus, saat ini hamba membuka diri di hadapan Allah dan melepaskan segala berkat, melepaskan segala anugerah
yang telah hamba-Mu terima dari Allah. Hamba lepaskan kepada setiap orang-orang yang hadir pada tempat ini. Saat ini seluruh urapan karunia yang telah hamba terima dari Allah. Saat ini hamba lepaskan, hamba buka diri hamba. Hamba lepaskan kepada orang-orang yang memang Roh Kudus mau berkati. Kepada orang-orang yang memang Roh Kudus lihat kesungguhan hatinya. Kepada orang-orang yang memang Roh Kudus lihat kerinduan hatinya. Saat ini Roh Kudus datang, penuhi seluruh berkat-berkat, seluruh karunia-karunia, seluruh urapan-urapan. Saat ini hamba impartasikan kepada setiap orang-orang yang hadir pada saat ini. Ada kepekaan roh yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik itu secara impresi, somatisasi, bahkan secara kepekaan roh di dalam hatinya. Saat ini terjadi. Biar urapan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus terjadi pada setiap orang yang ada pada Zoom ini. Memulihkan hidup, memulihkan keadaan, memulihkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang datang penuhi urapi. Saat ini tudung perlindungan Allah mengalir. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus 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 mengalir. Kuasa daripada Allah saat ini mengalir dengan dahsyat. Mengalir dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, terima berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar kiranya kemurahan Allah terus mengiring kehidupan kita. Kemanapun kita berjalan dan melangkah, selalu ada berkat-berkat. Kemanapun kita berjalan dan melangkah, selalu ada kebenaran firman. Kemanapun kita melangkah dan berjalan, selalu ada tuntunan Allah. Roh Kudus yang di depan berjalan mendahului kita dan menghalahkan setiap perbuatan-perbuatan setan yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Saat ini biarlah segala berkat yang datang dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus terjadi bagi setiap orang-orang yang percaya. Terima berkat ini di nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati semua. Puji nama Tuhan. Shalom. Thank you, Chris. Thank you, teman-teman semua. Terima kasih, Chris. Terima kasih, Thank you. Ibu semua. Mariska semuanya. Sama-sama. Shalom, Esther. Minggu depan. Tuhan. Bye.